Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast FDK TV, Dakwah Kreatif Milenial. Sobat FDK, pada kali ini kita kedatangan Profesor Dr. Hasan Sazali MAG sebagai narasumber kita yang luar biasa. Selamat datang Ayahanda. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini podcast kita akan Akna Pandu yakni sebagai moderator podcast hari ini. Oke Sobat FDK, hari ini kita akan menjelajahi tema yang sangat penting dalam kehidupan kita yakni pembangunan spiritual mengintegrasi puasa Ramadan dalam agenda kehidupan. Nah Sobat, puasa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan juga hanya menahan nafsu, bukan hanya itu saja. Tapi kita akan mengulik lebih dalam yakni kita tanya-tanya kepada ayahanda kita. Baik Ayahanda, kalau boleh tahu Ayahanda, menurut Ayahanda bagaimana sih Ramadan dapat menjadi bagian integral dari pembangunan spiritual kita dalam kehidupan? Oke, terima kasih. Yang pertama pertanyaannya cukup menarik ya, bagaimana mengintegrasikan ibadah Ramadan dalam kehidupan kita. Yang paling penting, ibadah Ramadan yang kita lakukan dari tahun ke tahun itu ada menjadi sebuah spirit perubahan perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik. Makanya kan banyak para ulama juga mengatakan bahwa Ramadan itu merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, sebenarnya pendidikan yang lebih difokuskan kepada bulan Ramadan itu adalah pendidikan dalam aspek spiritualitas dan mentalitas. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia kafah yang diinginkan oleh agama kita, menjadi manusia yang berguna ya dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inti penciptaan manusia di permukaan bumi ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai khalifatul fil ardh, sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Bagaimana cara kita bisa mengintegrasikan seluruh nilai-nilai, terutama dalam aspek nilai-nilai kesolehan sosial, kesolehan spiritual kita yang kita optimalisasikan dari nilai-nilai yang ada dalam ibadah Ramadan itu sendiri. Di bulan Ramadan misalnya kita dituntut untuk bagaimana memperbanyak ya zikir kita, memperbanyak ibadah kita. Tidak hanya itu, tetapi juga ibadah Ramadan juga dengan ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, itu secara tidak langsung bagaimana Allah itu melatih kita, mendidik kita untuk membangun kepekaan kita secara sosial. Ya, membangun kepekaan kepada kita secara sosial agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berkecukupan dari aspek ekonomi maupun lain sebagainya. Nah, sebenarnya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, berempati kepada orang lain, ini yang perlu kita perkuat dalam bulan suci Ramadan. Mungkin Baik. itu untuk sementara. Baik Ayahanda, berarti selama bulan Ramadan ini adalah sebagai aspek pembelajaran untuk kita dalam empati ya Ayahanda. Iya. Kalau gitu Ayahanda, bagaimana sih puasa Ramadan membantu kita untuk meningkatkan kesabaran dan juga pengendalian diri kita gitu ya? Nah, sebenarnya bagaimana bulan Ramadan ini mampu memberikan sebuah lokomotif kepada kita, menjadi kesabaran kita ini tidak hanya di bulan Ramadan. Tadi kesabaran kita ini bisa berlanjut kepada bulan-bulan berikutnya. Tidak ansih habis Ramadan nggak sabar lagi gitu, enggak gitu. Jadi bagaimana kesabaran ini tetap kita bisa pertahankan sampai muncul Ramadan berikutnya. Jadi level kesabaran kita ini yang diharapkan itu kalau Ramadan tahun 1455 ini misalnya dalam level 7, nanti 1456 itu bisa naik ke level 8. Nah, begitu selanjutnya sehingga paripurna puncak kesolehan seorang hamba kepada Allah itu baik hubungan seorang hamba dengan Allah maupun hubungan hamba dengan manusia lainnya itu betul-betul tercipta dalam sebuah akumulasi yang sebagaimana yang diharapkan dalam agama kita. Baik Ayahanda. Dan di awal tadi Ayahanda juga bilang meningkatkan empati dan kedermawanan. Nah, kalau begitu Ayahanda, gimana sih cara kita meningkatkannya? Apa aja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan empati dan kedermawanan ini? Nah, meningkatkan empati dan kedermawanan yang pertama,
bagaimana cara kita menghidupkan sensitivitas kita. Apa yang dirasakan orang kita bisa merasakannya. Orang nggak makan kita bisa merasakan, oh ternyata sakit ya nggak makan itu, misalnya seperti itu. Atau orang yang berkekurangan dengan aspek yang lain, oh ternyata ya nggak enak ya berkekurangan itu. Jadi bagaimana dengan rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita berupa amanah ini bisa kita berbagi kepada orang lain. Begitu indahnya kekuatan Islam kita sebagai agama yang kita anut, yang kita percaya ini tidak hanya memiliki kekuatan hubungan spiritualitas kita hanya kepada Allah, tetapi bagaimana spiritualitas kita kepada Allah bisa memiliki impact positif ya dalam memperkuat spiritualitas kita kepada makhluk lainnya, terutama manusia. Baik Yanda, berarti kita harus meningkatkan Ya. dan dalam bulan Ramadan ini sebagai kalau bisa dibilang pelatihannya. Yes, Gitu benar, ya, benar, Yanda. benar. Jadi itu makanya saya katakan tadi bagaimana riyadhah pelatihan-latihan ini bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi bukan dalam arti kata bulan puasa kita sabar lalu nanti di bulan di luar puasa kita balik lagi marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak juga gitu. Berarti kan nggak ada impact positif yang sifatnya itu istimrar, berkelanjutan, yang sustainability. Sebenarnya yang kita harapkan itu adalah keberlanjutannya itu gitu. Bagaimana suasana Ramadan, atmosfer Ramadan ini bisa kita pertahankan pada bulan-bulan berikutnya. Benar. Ya. Baik. Berarti untuk meningkatkan dan membantu kita kualitas ibadah kita secara keseluruhan ini bisa kita lihat dalam kehidupan setelah Ramadan ini selesai ya Yanda. Iya, benar. Jadi untuk melihat apakah Ramadan kita itu berimpact positif atau tidak sebenarnya dilihat pasca Ramadan. Kalau ngaji baca Qur'annya itu kalau di bulan Ramadan itu setiap hari, bagaimana juga bisa setiap hari kita tetap baca Qur'an. Sedekahnya kalau di bulan Ramadan kita perkuat, bagaimana juga di luar Ramadan juga bisa kita perkuat. Kalau silaturahmi kita bagus di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga harusnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada keberlanjutan, keberkesinambungan yang memang Allah itu sebenarnya sangat sayang kepada kita dengan menganugerahkan adanya bulan suci Ramadan ini. Baik Yanda. Dan kita ini kan masih di awal-awal Ramadan kan Ya. Yanda. Gimana sih cara kita biar tahun Ramadan ini please lebih bermakna daripada tahun yang lalu gitu. Apalagi kami sebagai milenial ini kayak ngerasa gimana ya biar lebih ke depannya terasa gitu Ramadannya. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya bagaimana cara kita mengkonstruk diri kita? Kita mengkonstruksi diri kita bahwa Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Bagaimana kita konstruksi itu? Kita ubah kita buat mindset kita ubah apa yang selama ini tidak bagus menjadi bagus. Sebenarnya kan persoalan ibadah, bagaimana perilaku kita bisa kita pertahankan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu menjadi lebih baik. Sebenarnya kan bagaimana cara kita men-set diri kita gitu. Tapi kalau kita men-set diri kita menjadi orang yang positif thinking, hubungan kita bagus dengan orang tua, hubungan kita bagus sama teman kita, insya Allah mudah-mudahan Allah itu akan bantu. Walaupun terkadang kan menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang berbaik sangka dengan orang lain itu terkadang ya dengan sisi kemanusiaan kita yang ada dimensi negatifnya itu bukan hal yang gampang. Tetapi kita jangan larut dengan perasaan itu. Allah kan menjelaskan wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah gitu. Karena berhati lembut itu rahmat Allah. Nah, dalam Al-Qur'an juga kan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sebenarnya orang yang berhati lembut, orang yang bisa open minded dengan orang lain, orang yang bisa menghargai orang lain itu sebenarnya ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Jadi kita gampang saja melihat, oh berarti dia belum mendapat rahmat Allah. Kenapa? Hatinya kasar. Ya, mau menang sendiri, ya, nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berarti kan ada something wrong dengan hati. Karena ibadah ini yang paling pertama yang harus kita benahi, kita konstruksi adalah hati kita. Iya.
Baik Yanda, berarti untuk Ramadan ini kita memang harus banyak pelatihan, banyak mengerti diri ini lagi ya, Ya, Kang Yanda, ya, dan melakukan yang ya. baik-baik. Oke. Oke, Sobat FDK TV, itulah pembicaraan kita hari ini. Semoga memotivasi dan juga Ya. membuat kita semakin semangat untuk menjadi dakwah milenial yang lebih baik lagi. Oke Yanda, kalau closing statement dari Ayahanda lagi ada untuk teman-teman FDK kita? Oke, teman-teman FDK dimanapun Anda berada, ya, harapan saya bagaimana cara kita bisa mempertahankan atmosfer, suasana keimanan kita, ketakwaan kita di bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga terdekat kita maupun bagi orang lain. Karena dalam surah Al-Qasas Allah menjelaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Demikian. Baik, terima kasih Ayahanda. Sobat FDK, semoga podcast kali ini dapat menginspirasi dan memberi pemahaman tentang pentingnya puasa dalam kehidupan kita dan kemudian hari. Oke, terima kasih kepada para pendengar kita. Saya Akhna Zainina, mohon pamit undur diri. Syukran musadatikum ila liqa ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda. Sama-sama, ya.